Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar SKI kembali. Teman-teman semua sudah siap? Insya Allah semua sudah siap ya. Sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dua cara sesuai dengan perintah Allah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah firman Allah agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Firman Allah tersebut terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Berdasarkan perintah Allah, pada tahun keempat kenabian, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dakwah pertama secara terang-terangan dilakukan di Bukit Safa dekat Ka'bah. Pada kesempatan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan untuk kaum Quraisy beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada hari kiamat. Dari atas bukit Rasulullah berkata, "Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku adalah utusan Allah. Allah telah memerintahkan aku supaya memperingatkan kalian. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka bila kalian ingkar, kalian akan mendapat azab Allah di hari kiamat." Namun, ajakan Rasulullah mendapat tantangan keras dari kebanyakan kaum Quraisy, terutama dari pamannya Abu Lahab. Abu Lahab marah-marah dan memaki-maki dan berkata, "Celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Mendengar ucapan Abu Lahab, Nabi Muhammad SAW terdiam. Abu Lahab sering sekali memaki-maki dan menghina Rasulullah. Begitu pula istrinya Abu Lahab, yang bernama Ummu Jamil Arwa binti Harb. Istri Abu Lahab adalah seorang perempuan yang suka mengobarkan api fitnah dan permusuhan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Abu Lahab beserta istrinya diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Lahab ayat 1-5. Walaupun di awal dakwah secara terang-terangan Rasulullah tidak mendapat tanggapan yang baik dari kaum Quraisy, namun Rasulullah tidak berputus asa. Rasulullah terus berdakwah dengan penuh semangat dan kesabaran. Rasulullah berdakwah kepada kaum Quraisy dan penduduk Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Dengan cara berdakwah di depan orang banyak atau kepada seseorang yang beliau jumpai. Meski usaha Rasulullah pada awalnya tidak mendapat tanggapan kaum Quraisy, namun lambat laun beliau mulai mendapat pengikut.
Kebanyakan pengikut beliau adalah kaum perempuan, para budak, dan orang-orang miskin. Mereka sangat kuat dalam meyakini ajaran Islam, walaupun mereka sering disiksa dan dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah juga sering mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Namun, paman beliau, Abu Thalib, selalu membelanya. Meskipun mendapat tantangan dan cobaan yang berat, Rasulullah tidak pernah putus asa. Dari kisah ini, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berputus asa apapun tantangan dan cobaannya. Kita harus tetap berusaha. Dengan berusaha dan doa, Allah akan memberikan kita hasil yang terbaik. Amin. Cukup sampai di sini materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.